Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 2.3 A9 koneksi antar materi coaching oleh saya sendiri Hotmaria Suryani, CGP Deli Serdang. Dalam program Guru Penggerak ini, saya difasilitatori oleh Bapak Dr. Yusuf STMT dan pendamping Bapak Jimmy Reinhard Tambunan SPD. Kesimpulan dan penjelasan mengenai peran coach di sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Dalam hal ini, peran coach atau pendidik menuntun kekuatan kodrat tersebut agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong yang memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah. Seorang pamong dapat memberi tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak dapat berkembang. Proses coaching merupakan proses mengaktifasi kerja otak murid melalui pertanyaan reflektif. Pertanyaan dalam proses coaching membuat murid lebih berpikir kritis dan mendalam. Proses coaching berguna untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Jika proses coaching berhasil dengan baik, maka masalah yang mengganggu pembelajaran yang dapat menurunkan potensi akan dapat teratasi. Ada 4 aspek yang mendukung praktik coaching atau komunikasi yang memberdayakan. Pertama, komunikasi asertif. Kedua, pendengar aktif. Ketiga, bertanya aktif. Keempat, umpan balik positif. Keterkaitan antara peran coach dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Pertama, keterkaitan praktik coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Satu, coaching memiliki hubungan kemitraan antara guru dengan murid. Demikian halnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang juga menjalin kemitraan dengan murid dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar serta melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dua, proses coaching menuntut guru agar memiliki keterampilan komunikasi yang memberdayakan. Demikian juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses pembelajaran diferensiasi konten, seorang guru harus mampu membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten materi atau strategi komunikasi yang memberdayakan sesuai dengan kebutuhan murid sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam proses coaching, seorang guru hanya mengarahkan dan memerdekakan murid untuk menemukan dan mengembangkan potensi dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Hal ini sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang guru juga hanya mengarahkan dan membebaskan anak dalam menyajikan pemahamannya sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. 4. Proses coaching dapat membantu guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga masalah penghambat pembelajaran yang dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi dengan baik. Kedua, keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Pertama,
Proses coaching bentuk kemitraan yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi murid dalam penyelesaian masalah. Demikian juga dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional, merupakan pembelajaran yang mendorong murid agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus mampu memecahkannya. Dengan demikian, proses coaching akan berjalan dengan baik jika si orang guru terbiasa melakukan pembelajaran kompetensi sosial emosional. 2. Dalam proses coaching, adanya proses mendorong murid untuk memahami dirinya. Demikian pula dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi. Keterkaitan ketiga yaitu dalam proses coaching dan pembelajaran kompetensi sosial emosional sama-sama memiliki tujuan yang positif. Ketiga, dalam proses coaching, seorang guru harus mampu menunjukkan rasa empati kepada murid. Hal ini juga mendorong murid agar memiliki rasa yang sama, sehingga murid lebih berpikir jernih dan terbuka yang pada akhirnya ia mampu menggali potensi untuk penyelesaian masalahnya. Demikian halnya dengan pembelajaran KSE yang juga memiliki tujuan untuk melatih murid dalam merasakan dan menunjukkan rasa empati pada orang lain. Artinya, pembelajaran kompetensi sosial emosional sangat mendukung proses coaching. Demikian juga sebaliknya. Jika proses coaching memiliki hubungan kemitraan dan rasa saling memiliki, maka hal ini sangat mendukung keberhasilan pembelajaran kompetensi sosial emosional, karena pembelajaran ini juga bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan. 5. Pembelajaran kompetensi sosial emosional dapat membantu murid untuk kelancaran proses coachingnya. 6. Jika proses coaching membutuhkan keterampilan berkomunikasi efektif, maka hal ini dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang juga membutuhkan keterampilan berkomunikasi efektif. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.